Baiklah, kita lanjutkan 3D modeling tumbler. Kita coba perbaiki 3D model yang sudah kita buat di video tutorial sebelumnya. Bagi kamu yang belum subscribe, klik tombol subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Blender Indonesia. Baiklah, kita aktifkan objek tumblernya, lalu tekan tab untuk masuk ke edit mode. Nah, kita bisa ubah menggunakan tombol 1, 2, dan 3, select modenya ya. Kalau 1 itu berarti vertex select mode. Kalau 2 berarti edge. Kalau tombol 3 berarti face select mode, atau kamu bisa pakai di sini aja juga nggak apa-apa. Tekan Alt A untuk deselect all atau menghilangkan seleksi semuanya. Nah, kita arahkan mouse kita ke objek apa ini? Segi 6 ini, heksagonal atau apa ya? Yang kayak sarang tawon ini. Lalu kita tekan L untuk select link. Jadi face yang terkoneksi ini, karena ini terpisah ya objeknya ini, semuanya akan terseleksi. Lalu kita putar, tekan R untuk muter, lalu tekan Z supaya berputar sesuai sumbu Z saja. Kita putar, - 15 derajat. Enter. Oh, kok masih sama? Kita lihat dari depan. Oh, ternyata kurang ya, bukan 15 derajat. Kita coba putar lagi, R, lalu Z, 15 derajat lagi. Nah, ternyata 30 derajat, sorry. Nah, pada video tutorialnya sebelumnya kita membuat kesalahan karena arah putarannya ini tidak sesuai dengan referensi ya. Harusnya yang lancip itu di samping, sedangkan yang lurus ini di front. Nah, kita lihat dari front, lalu wireframe masih terlalu besar. Nah, kita kecilkan, tekan S, lalu kita tekan Shift Z supaya mengecilnya itu sesuai sumbu X dan Y. Kita tekan Shift Z, jadi Z pengecualian, dia nggak berubah Z-nya, sumbu Z-nya atau ketinggiannya, ketebalan dari tutup ini ya. Oke, kira-kira segini. Nah, lebih mepet ya. Oke, tekan Alt A untuk menghilangkan seleksi. Nah, kita seleksi lagi tutupnya ini, tekan L ya. Lalu tutup yang bulat di bawahnya ini juga tekan L lagi. Arahkan mouse lalu tekan L. Lalu tekan H untuk menyembunyikan. Nah, kita seleksi face-nya ini. Kita tarik ke atas sedikit. Lalu kita hapus. Nah, akhirnya bolong. Yang bawah ini juga ini harusnya bentuknya cekung ya. Kita insert, kita seleksi alas yang paling bawah, lalu kita tambahkan face dengan cara insert, tekan huruf tombol I. Nah, kira-kira segini. Lalu kita extrude ke atas sedikit, E ya, shortcutnya E. Lalu kita kecilkan, tekan S.
Nah, kita bisa berganti mode menjadi edge select mode. Kita berikan bevel di sini supaya melengkung. Tekan Ctrl B. Lalu kita tarik menjauh mouse-nya sedikit demi sedikit. Nah, sehingga muncul itu. Lalu kita scroll supaya lengkungannya halus. Ya, kira-kira segini. Setelah kita klik, kita bisa atur lagi kalau kita belum puas. Misalnya width-nya kita bisa klik drag untuk mengganti area luasnya, terus tahan tombol shift supaya bergesernya itu nilainya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Terus ini segmennya kita bisa atur lagi juga. Kalau tadi menggunakan scroll, mungkin kita bisa ubah nilainya. Semakin banyak semakin halus. Nah, mungkin 6 saja cukup ya. Nah, kita seleksi untuk edge-nya ini. Kita select loop. Caranya kita arahkan kursor, bukan kursor, arahkan mouse kita ke salah satu edge-nya yang ingin kita seleksi melingkar ini. Lalu tahan tombol Alt, lalu kita klik kiri. Nah, ini select loop ya. Alt left click. Lalu kita bevel juga. Ctrl B. Nah, terus yang luar ini juga tombol Alt ini ya, tombol Alt itu dekat spasi ini. Nah, ini tombol Alt. Oke, kita Alt klik sini, kita select loop. Kita berikan bevel juga. Tapi sebelum sambil kita tarik ini, lalu kita tahan tombol shift supaya gesernya itu sedikit demi sedikit. Oke, kita mendekat, lalu kita atur lagi, kita kurangi segmennya. 4 mungkin cukup ya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin ini juga kita berikan bevel. Nah, untuk memunculkan objek yang kita sembunyikan di edit mode, kita masih di edit mode ya, lalu kita tekan Alt H. Oke. Kita perlu turunkan sedikit tutupnya ini. Kita pakai face select mode, lalu kita seleksi menggunakan select link. Kita turunkan dikit. Nah, oke. Nah, untuk toganya ini kita gedein lagi sedikit ya, supaya kira-kira patut aja. Oke, kita ke edit mode. Nah, ini masih kelihatan belum mulus ya. Kita bisa klik kanan, lalu set smooth supaya halus. Tapi setelah kita set smooth, itu di sini seperti hilang sharpnya.
kita bisa pergi ke objek data properties, lalu pilih normal, kita aktifkan auto smooth, lalu kita naikkan ini 60 derajat. Oh, 30 mungkin, 30 aja. Jadi semuanya akan tampak halus kecuali yang sudutnya itu lebih dari 30 derajat. Oke, terima kasih telah menonton video tutorial Jam Blender Indonesia. Untuk video tutorial selanjutnya, insya Allah kita akan melakukan texturing, pemberian material pada tumbler kita ini. Kita simpan terlebih dahulu perubahannya. Save.